Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan stambuk F119015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Soft Computing. Langsung saja. Baik, yang pertama adalah soft computing, di mana kita akan membahas tentang sejarahnya, metode, teknik dasar, dan penerapannya. Kita bahas pertama adalah sejarah. Istilah soft computing dicetus pertama kali pada tahun 1990 sehubungan dengan ide untuk mendirikan BISC, Berkeley Initiative in Soft Computer, oleh Profesor L.A. Zadeh dari Berkeley University. Soft computing berbeda dengan konvensional computing, memungkinkan toleransi terhadap input, proses, dan output yang bersifat tidak akurat, tidak pasti, dan setengah benar. Soft computing merupakan metode pendekatan modern yang mampu mengolah data dengan baik, yang didasarkan pada gagasan perkiraan, ketidakpastian, dan fleksibilitas, sehingga potensi dan keunggulan tiap metode dapat termanfaatkan secara optimal. Adapun kombinasi pada soft computing adalah yang pertama, soft computing digabungkan dengan ANN atau evolutionary algorithm, dan yang kedua ANN digabungkan dengan fuzzy logic atau EA, dan terakhir EA yang digabungkan dengan fuzzy logic atau ANN. Yang berikutnya adalah metode. Metode soft computing menempati posisi yang menarik dalam perkembangan metode komputasi dan pemecahan masalah pada saat ini. Hal ini karena ditawarkan solusi yang menarik dan kemudahan implementasi dari metode ini untuk memecahkan masalah yang tadinya sangat sulit dipecahkan dengan komputer dengan menggunakan metode komputasi konvensional. Dengan adanya toleransi terhadap implication, uncertainty, dan partial truth, diharapkan akan dapat menciptakan suatu sistem yang cerdas, handal, mudah diproses atau dijalankan, dan membutuhkan biaya yang lebih murah, sehingga karakteristik ini menempati soft computing sebagai salah satu solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang terdapat pada domain dunia nyata. Next, di sekeliling kita terdapat banyak contoh dari berbagai masalah berkarakteristik demikian, antara lain yang pertama, bagaimana kita mampu membaca berbagai macam corak tulisan tangan, atau bahkan pada tulisan itu ada sebagian yang terhapus. Kedua, bagaimana membuat AC agar mengatur sendiri suhu secara otomatis sehingga udara di dalam ruangan terasa nyaman. Dan yang ketiga, bagaimana mengenali seseorang padahal tidak seluruh wajahnya dapat terlihat. Solusi bagaimana mengenali seseorang padahal tidak seluruh wajah dapat terlihat. Solusi berbagai masalah yang terdapat pada domain ini tidak mudah dihitung. Dengan berbagai mode analitik yang ada, diperlukan solusi yang seolah memiliki kecerdasan sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedemikian kompleks itu. Di sinilah soft computing menjadi suatu solusi atas permasalahan tersebut. Next, metode soft computing diinspirasikan oleh cara manusia memecahkan suatu masalah. Namun pendekatan soft computing ini berbeda dengan metode artificial intelligence yang menggunakan pendekatan simbolik. Pada pendekatan simbolik yang bertumpu pada physical symbol system, jawaban suatu masalah harus berdasarkan dari keadaan yang konsisten dari data yang ada. Karena physical symbol system tak dapat memberikan solusi bila keadaan chaos. Dengan kata lain, knowledge base yang menjadi basis dari pencarian solusi harus bersifat koheren, konsisten, dan reasonable. Pada sistem konvensional, jawaban akan diberikan apabila seluruh syarat dari permasalahan terpenuhi. Ini menyebabkan sebagian besar dari pendekatan simbolik akan berakhir pada sistem yang bersifat semi-decidable. Sistem tidak akan memberikan jawaban bila seluruh kondisi yang diketahui tidak dipenuhi. Bila keadaan tidak terpenuhi atau jawaban tidak ditemukan pada sistem ini akan memberikan jawaban yang bersifat negatif. Sifat inilah yang dikenal dengan sifat semi-decidable dari sistem ini.
Selanjutnya adalah teknik dasar. Fuzzy logik adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu fuzzy yang dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Yang kedua, evolutionary computation dapat menghasilkan solusi yang sangat optimal dalam berbagai pengaturan masalah, menjadikannya populer dalam ilmu komputer. Banyak varian dan ekstensi yang ada cocok untuk keluaran masalah dan struktur data yang lebih spesifik. Yang ketiga, neurocomputing atau artificial neural network merupakan model yang meniru cara kerja jaringan neurobiologis. Dengan melakukan proses belajar, jaringan saraf tiruan dapat mengatur dirinya untuk menghasilkan suatu respon yang konsisten terhadap rangkaian masukan. Jaringan saraf tiruan dirancang dan dilatih untuk memiliki kemampuan seperti manusia. Yang terakhir, probability computing adalah metode soft computing untuk membuat komputer atau suatu device mengambil keputusan layaknya makhluk hidup. Jadi, dari semua data-data yang sudah dimiliki, metode ini memberikan pola-pola tertentu untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, penerapan soft computing. Aplikasi soft computing contohnya itu pada prediksi hujan di Kalimantan dengan menggunakan metode ANFIS maupun jaringan neural ANFIS ANFIS merupakan suatu teknik optimasi yang menggabungkan konsep neural network dengan fuzzy logic. Neural network mengenal pola-pola dan menyesuaikan pola terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan fuzzy logic menggabungkan pengetahuan manusia dan mencari kesimpulan untuk membuat suatu keputusan. ANFIS juga dapat diterapkan secara langsung dalam bidang permodelan, pengambilan keputusan, dan pengolahan sinyal dan kontrol. Pemanfaatan soft computing. Metode computing dapat memberikan kemampuan untuk membuat keputusan dan belajar dari data yang dapat diandalkan. Selain itu, soft computing dapat mengatasi berbagai masalah lingkungan dan stabilitas ketidakpastian. Baik, itu saja untuk materi soft computing. Kita lanjutkan ke materi logika fuzzy. Di sini kita akan membahas sejarah perkembangannya, teori dasar arsitektur dan perbandingan, teori operasi dan himpunan, aplikasi dan penerapannya, yang terakhir fungsi keanggotaan. Yang pertama kita bahas sejarah perkembangan. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lutfi alias Kerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Logika fuzzy memang dikembangkan di Amerika, tetapi popularitas logika fuzzy justru di Jepang. Logika fuzzy diterapkan secara luas oleh ilmuwan dan praktisi Jepang di bidang kendali. Bahkan saat ini banyak produk elektronik buatan Jepang yang telah diperlengkapi dengan teknologi fuzzy, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Logika fuzzy merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar, ketidakpastian, dan kebenaran sebagian. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak, sedikit, lumayan, sangat, dan lain-lain. Logika fuzzy ada nilai di antara 0 dan 1 dengan notasi 0,1. Berikutnya adalah teori dasar logika fuzzy. Ada 3. Yang pertama, variabel fuzzy. Pada variabel fuzzy merupakan variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy, contohnya umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan, dan lain-lain. Yang kedua, semesta pembicaraan merupakan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Contohnya, semesta pembicaraan variabel umur adalah 0, tak terhingga, dan semesta pembicaraan variabel suhu adalah 0,100. Domain himpunan fuzzy yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Berikutnya arsitektur dan perbandingan. Arsitektur logika fuzzy terdiri atas 4 bagian utama, yaitu aturan atau rules, fuzzification, intelligence,
dan diffusifikasi atau diffusification. Untuk perbandingan grip set dan fuzzy set, yaitu pada grip set batas-batas merupakan batas-batas himpunan tegas, dan pada fuzzy set merupakan batas-batas himpunan kabur. Berikutnya adalah teori dan operasi himpunan. Untuk teori himpunan klasik merupakan fungsi karakteristik yang bersifat boolean. Untuk grip atau tegas adalah fungsi tak kontinu. Sifat samar atau vagueness dapat dimasukkan ke dalam teori himpunan dengan membuat fungsi karakteristik boleh bernilai tidak berhingga banyaknya di antara nilai 0 dan nilai 1. Untuk operasi himpunan fuzzy memiliki karakteristik yang pertama, operasi himpunan diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Yang kedua, operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan, dan derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan fuzzy disebut dengan predikat. Yang keempat, operasi gabungan disebut operasi maksimum dengan operator OR, dan operasi irisan disebut operasi minimum dengan operator AND. Yang terakhir, operasi komplement disebut operasi NOT. Selanjutnya, penerapan atau aplikasi dari logika fuzzy. Aplikasi atau penerapan logika fuzzy sudah terdapat di berbagai bidang. Yang pertama, kelautan, kesehatan, pattern recognition and classification, dan transportasi. Pada bidang kelautan, misalnya autopilot untuk kapal, pemilihan rute yang optimal, kontrol otomatis dan kontrol otomatis kendaraan bawah laut. Yang kedua, bidang kesehatan, contohnya sistem pendukung diagnostik medis, kontrol anestesi multivariable, dan diagnosa radiologi. Pada bidang pattern recognition and classification, contohnya itu pengenalan ucapan berbasis logika fuzzy, pengenalan tulisan tangan berbasis logika fuzzy, dan analisis karakteristik wajah berbasis logika fuzzy. Dan terakhir, pada bidang transportasi, contohnya itu operasi kereta bawah tanah otomatis, kontrol jadwal kereta, dan pengereman dan pemberhentian. Next, berikut contoh penerapan logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya AC pada Mitsubishi. AC pada Mitsubishi menggunakan fuzzy logik pada sistem kontrolnya dengan prinsip kerja: jika suhu udara semakin hangat, daya pendingin naik sedikit, sedangkan jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Keuntungan menggunakan logika fuzzy adalah mesin semakin halus sehingga tidak cepat rusak, kamar menjadi nyaman sehingga lebih konsisten, dan peningkatan efisiensi sehingga terjadi penghematan energi. Untuk mesin cuci pada Matsushita dan Hitachi, logika fuzzy yang digunakan pada mesin cuci ini dapat mengendalikan kualitas dan kuantitas kotoran, jenis kain, ukuran beban, mengatur siklus cuci, dan jumlah deterjen yang dipakai. Sedangkan jumlah air yang ada pada mesin cuci diukur dengan menggunakan sensor cahaya. Next, vacuum cleaner pada Panasonic. Pada vacuum cleaner yang diproduksi oleh Panasonic dengan prinsip kerja, karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzy berdasarkan karakteristik lantai. Karakteristik lantai ini meliputi jenis, misalnya kayu, semen, karpet tebal, ubin, kelembutan karpet, dan lain sebagainya. Pola perubahan debu yang melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Mikroprosesor pula yang menetapkan pengaturan sesuai dengan vakum dan daya motor menggunakan skema kontrol fuzzy. Sedangkan lampu merah dan lampu hijau dari penyedot debu akan menunjukkan jumlah debu yang tersisa di lantai. Berikutnya adalah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang menentukan bagaimana setiap titik dalam ruang input dipetakan ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Ini memungkinkan kita untuk mengukur istilah linguistik dan mewakili himpunan fuzzy secara grafis. Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy A pada semester pelajaran X didefinisikan sebagai A banding X dengan nilai 0,1. Digunakan untuk mengukur tingkat keanggotaan elemen dalam X ke himpunan fuzzy. Dengan keterangan sumbu X mewakili semester pembicaraan dan sumbu Y menunjukkan derajat keanggotaan dalam interval 0,1. Untuk situasi ketika sebaiknya tidak menggunakan logika fuzzy, yaitu jika kita merasa tidak nyaman untuk memetakan ruang input ke ruang output. Yang
kedua, logika fusi tidak boleh digunakan ketika kita masih mampu menggunakan akal sehat untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, banyak pengendali dapat melakukan pengerjaannya dengan baik tanpa menggunakan logika fusi. Sekian untuk materi logika fusi. Kita lanjut ke materi neural network. Kita akan bahas pengertiannya, sejarah, dan konsep. Yang pertama kita membahas pengertian. Neural network merupakan kategori ilmu software computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Adapun fungsi dari neural network, yang pertama pengklasifikasian pola, kedua memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, yang ketiga menyimpan pola yang akan dipanggil kembali, dan yang keempat memetakan pola-pola yang sejenis. Yang terakhir pengoptimasi permasalahan dan prediksi. Berikutnya adalah sejarah. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana yang mampu meningkatkan kekuatan komputasi secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, berhasil menemukan sebuah two-layer network. Perseptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Perseptron tidak mampu untuk menyelesaikan masalah XOR. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang ini sempat mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun, perseptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian selanjutnya di bidang neural network. Kita next. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir diantaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopfield, model pembelajaran kompetitif, multilayer network, dan teori model resonansi adaptif. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa teks, di antaranya classification, recognition, approximation, prediction, clusterization, memory simulation, dan banyak teks berbeda yang lainnya, di mana jumlahnya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Oke, kita lanjut ke konsep. Konsep pertama yaitu proses kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel syaraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel syaraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel syaraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis bisa menurun atau meningkat tergantung seberapa besar tingkat propagasi sinyal yang diterima. Impuls sinyal akan diterima neuron lain jika memenuhi batasan tertentu atau nilai ambang. Next. Konsep kedua yaitu struktur neural network. Ide mendasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan error, dan juga parallel processing. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivitasnya. Neural network dibangun dari banyak node atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit yang satu ke unit yang lainnya digunakan untuk melakukan propagasi aktivasi dari unit pertama ke unit selanjutnya. Setiap link memiliki bobot numerik. Bobot ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah konektivitas. Kita next. Proses pada ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan
yang bisa dilihat seperti pada gambar yang bisa dilihat yaitu pada lambang sigma. Hasil penyembelahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penyembelahan dengan threshold tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Next, ANN terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada tiap layer input dan output. Hanya layer yang berada di antaranya saja. Informasi yang diterima di layar input dilanjutkan ke layar-layar dalam ANN secara satu persatu hingga mencapai layar terakhir atau layar output. Layar yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer. Namun, tidak semua ANN memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layar input dan output saja. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan atau paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.